Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ramadona selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar, serta kepada teman-teman semua yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Amel Karesila dari kelas S6B. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah skenario bagaimana caranya guru menarik perhatian siswa atau menarik semangat siswa dalam belajar. Pada skenario pembelajaran kali ini saya akan membawakan mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMK dengan materi yaitu pelaku ekonomi. Dalam sebuah pembelajaran sebagai guru kita harus bisa menarik simpati siswa ya. Nah, mengapa sih kita perlu menarik simpati siswa? Itu yang pertama, karena simpati itu dapat membangun rasa koneksi personal kita ya kepada siswa ya, dimana saat guru memperhatikan siswa, menghargai siswa, itu tuh siswa akan merasa dihargai, akan merasa diakui gitu, sehingga siswa dapat lebih terbuka dan lebih bersedia untuk belajar gitu, mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, simpati itu juga bisa menumbuhkan semangat belajar yang bersumber dari dalam diri. Siswa tidak akan belajar sungguh-sungguh ya jika hanya mereka takut dengan nilai jelek gitu, karena ada rasa takut gitu ya. Itu kalau misalkan siswa belajar hanya karena rasa takut, biasanya ilmunya itu nggak benar-benar terserap ke diri dia. Jadi maka dari itu perlu siswa itu menumbuhkan semangat belajar dari motivasi dirinya sendiri gitu. Nah, lewat simpati yang diberikan oleh guru ke siswa ya. Lalu yang ketiga itu simpati juga bisa memanusiakan proses belajar ya. Karena siswa bisa merasa punya harapan, punya peran, dan punya masa depan yang baik gitu melalui dia semangat belajar. Lalu yang keempat yaitu simpati itu juga bisa menumbuhkan sikap positif terhadap mata pelajaran ya. Banyak nih siswa yang malas belajar ekonomi seperti materi yang akan saya bawakan karena menganggap ekonomi itu susah, ekonomi itu nggak penting ya. Tapi jika gurunya bisa mengemas pembelajaran itu dengan baik, bisa mengemas kegiatan belajar mengajar itu dengan baik ya, maka siswa juga bisa tertarik dengan pembelajaran ekonomi tersebut. Lalu yang kelima ya, simpati itu juga bisa membuka ruang diskusi dan partisipasi aktif ya. Jadi simpati membuat siswa itu merasa aman untuk bertanya, berpendapat, dan bahkan berbuat salah ya. Jadi bebas gitu, siswa tuh mengekspresikan, bebas berpendapat saat di ruang diskusi gitu ya. Jadi pembelajaran juga akan lebih aktif, nggak pasif, nggak monoton ya, karena siswanya merasa nyaman untuk berpartisipasi langsung di dalam ruang diskusi pembelajaran. Oke, pada video pembelajaran ini saya akan menggunakan beberapa strategi untuk menarik perhatian siswa ya, untuk menarik semangat belajar siswa. Yang pertama yaitu adalah pendekatan kontekstual ya, dimana saya akan membuat siswa itu merasa materi ekonomi itu relevan dengan kehidupan mereka gitu, dengan kehidupan sehari-hari mereka, agar siswa lebih tertarik karena ternyata kegiatan-kegiatan ekonomi itu sesuai ya, relevan dengan kegiatan yang mereka lakukan di aktivitas sehari-hari gitu. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan cerita inspiratif ya. Nah, cerita inspiratif ini bisa menumbuhkan sisi emosional siswa dan juga memunculkan rasa simpati siswa. Ya, jadi siswa bisa terbawa terbawa perhatiannya ke dalam sebuah cerita storytelling tersebut. Lalu yang ketiga, saya akan menggunakan strategi pertanyaan reflektif ya. Ini memancing siswa atau mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang peran dan potensi dirinya sendiri. Yang keempat, yaitu adalah diskusi mini dan interaksi langsung ya. Dimana dengan strategi demikian itu dapat membangkitkan keterlibatan siswa untuk aktif dalam ruang pembelajaran. Lalu yang kelima, saya akan menggunakan bahasa yang akrab dan tidak kaku ya. Jadi kalau misalkan pembelajaran itu dibawakan dengan nyaman, tidak terlalu kaku, tidak terlalu baku ya, itu bisa menciptakan suasana belajar yang lebih santai dan tidak menegangkan ya. Karena kalau misalkan belajar sambil memiliki rasa tegang itu kadang kurang nyaman ya, dan kurang bisa juga dimengerti oleh otak kita. Jadi saya akan membawakan kelas ini dengan lebih nyaman dan lebih akrab.
Baik, saya akan mulai membawakan skenario pembelajaran bagaimana caranya guru menarik perhatian siswa atau menarik simpati dan semangat belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kalau dalam keadaan baik. Hari ini Ibu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga hari ini kita dapat belajar dengan baik ya, dengan lancar. Maka dari itu Ibu minta sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai dengan doa dulu sebelum belajar ya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, gimana? Udah siap belajar? Oke, kalau misalkan udah siap belajar, kalian keluarkan buku ekonominya ya, karena hari ini kita akan belajar ekonomi. Pastinya kalau sama Ibu kita belajar ekonomi ya. Hari ini materinya yaitu kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Siapa yang udah baca-baca bukunya semalam? Belum ada yang baca buku. Oke, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng hari ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang kalian nggak mengerti, nanti boleh ditanyakan aja, kita buka ruang diskusi, oke? Nah anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran tentang materi pelaku ekonomi, Ibu mau jelasin dulu tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari pelaku ekonomi itu apa ya. Jadi tujuan pembelajarannya ini Ibu harap siswa mampu memahami pengertian pelaku ekonomi dan perannya ya. Jadi nanti kalian harus ngerti nih pelaku ekonomi itu apa dan perannya tuh bagaimana gitu ya. Lalu siswa mampu mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya tuh pelaku ekonomi, peran ekonomi itu tuh terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Perannya seperti apa nanti kita akan belajar juga dalam materi ini ya. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu siswa merasa pembelajaran ekonomi relevan dan bermakna. Ya, jadi Ibu nggak mau kalau misalkan kalian mikir ekonomi itu susah, ekonomi itu sulit, apalagi sampai mikir ekonomi itu nggak penting ya. Karena sebenarnya ekonomi itu selalu terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita akan belajar pada hari ini, semuanya akan kita kupas. Oke anak-anak? Sekarang dibuka bukunya di bab pelaku ekonomi ya, halaman 80, kalian bisa buka. Nah, coba sebelumnya pelaku ekonomi itu apa sih? Ada yang udah tahu belum? Kalau belum tahu, coba Ibu tanya deh, di sini ada nggak yang orang tuanya jualan di rumah? Ada ya, ada yang buka warung, ada yang buka just tip, ada yang sekedar jadi pembeli online-nya ya, pembeli online atau datang ke toko gitu. Nah, mungkin kalian belum sadar ya, tapi dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan tersebut, itu kita semua ini udah menjadi pelaku ekonomi loh. Ya, kita semua menjalankan roda perekonomian. Kita termasuk menjadi pelaku ekonomi gitu anak-anak ya. Tanpa kalian sadari tuh ekonomi yang tadi Ibu bilang, ekonomi itu selalu terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi pelaku ekonomi itu adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Apa? Ulangin lagi anak-anak, ada 3. Produksi, distribusi, dan juga konsumsi ya. Nah, seperti yang di buku ya, menurut teori, pelaku ekonomi itu terdiri dari 4. Dari 4, yang pertama yaitu adalah rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga konsumen ya. Konsumen itu apa sih? Betul, orang yang memakai atau menggunakan sebuah produk atau jasa, barang atau jasa ya. Lalu yang kedua adalah rumah tangga produsen. Produsen itu apa? Ya, orang yang menciptakan suatu barang atau jasa. Lalu yang ketiga adalah pemerintah ya, pemerintah. Lalu yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, itu adalah 4 pelaku utama dari pelaku ekonomi. Oke, nah biar nggak cuma teori nih ya, yuk kita lihat di kehidupan nyata kita. Oke, coba kalian bayangkan, ibu kalian beli beras nih, ibu kamu beli beras. Itu kegiatan konsumsi. Berarti ibu kamu ada di bagian apa dari 4 pelaku utama tadi?
Yap, betul. Ada di bagian rumah tangga konsumen karena ibu kamu sebagai pembeli ya. Jadi ibu kamu sudah termasuk sebagai pelaku usaha? Ya, betul ya. Udah masuk ke dalam pelaku usaha sebagai konsumen, rumah tangga konsumen. Lalu kita bayangkan lagi petani. Petani nih yang menanam padi ya, itu masuk ke dalam pelaku ekonomi apa? Betul, rumah tangga produsen. Karena apa? Karena petani memproduksi padi, padi yang akan nantinya menjadi makanan pokok Indonesia, makanan pokok orang Indonesia yaitu beras ya. Jadi petani masuk ke dalam rumah tangga produsen. Betul. Lalu bayangin lagi, pemerintah mengatur subsidi produk ya. Pemerintah sebagai pelaku dan pengatur ekonomi. Lalu selanjutnya kalau Indonesia jual ekspor nih, ekspor kopi ke Amerika, ekspor kopi, ekspor apapun ya ke luar negeri, barang-barang Indonesia. Nah, itu juga berarti Indonesia sudah berinteraksi dengan masyarakat luar negeri. Jadi itu adalah 4 contoh di mana pelaku usaha ya menjalankan perannya sebagai pelaku usaha ya. Jadi singkatnya ya, RTK itu rumah tangga konsumen itu berperan sebagai konsumen. Lalu yang kedua RTP rumah tangga produsen yaitu berperan sebagai produsen barang dan juga jasa ya. Lalu pemerintah berperan sebagai pengatur, bisa juga sebagai konsumen, bisa juga sebagai produsen ya. Luar negeri, kalau luar negeri ini berperan dalam proses ekonomi ekspor dan impor ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Aktivitas kalian juga termasuk aktivitas pelaku ekonomi apa? Coba kalian pikirkan dalam seminggu terakhir ini aktivitas ekonomi apa yang udah kalian lakuin. Kalian diskusiin sama temennya dulu nih, satu bangku, kalian ngobrol dulu kira-kira kalian ngelakuin aktivitas apa ya dalam 1 minggu ini, aktivitas ekonomi apa ya. Coba diskusiin, ibu tunggu 5 menit, nanti ibu tanya satu-satu. Ibu tanya satu-satu temennya melakukan aktivitas ekonomi apa, kalian harus jawab ya. Jadi kalian coba tukar cerita sama teman kalian dulu, oke? Ibu tunggu 5 menit. Oke, gimana? Udah tukar cerita? Nah, sekarang ibu mau tanya, Mira, tadi Lisa cerita tentang apa, kegiatan ekonomi apa yang udah dilakuin Lisa, yang diceritain ke kamu dalam 1 minggu terakhir ini? Oke, ya bagus. Kegiatan ekonomi Lisa ini kegiatan yang sering dilakuin sama banyak orang, termasuk ibu sendiri ya. Iseng-iseng scroll media sosial, iseng-iseng scroll TikTok ya, lihat live orang, lihat live seller TikTok ya, terus kita mau barangnya tiba-tiba check out, langsung check out. Nah, itu termasuk ke dalam pelaku ekonomi juga. Nah, jadi Mira, Lisa di sini sebagai pelaku ekonomi apa? Ya betul, Lisa sebagai pelaku ekonomi konsumen ya, betul. Tepuk tangan untuk Mira. Oke anak-anak, lanjut lagi. Ibu mau tanya ke siapa ya? Ibu mau tanya untuk ibu mau tanya untuk Ayu ya. Ayu, tadi Santi cerita apa ke kamu dalam 1 minggu terakhir ini? Apa yang dilakukan Santi dalam aktivitas ekonomi? Oke. Baik ya, jadi itu teman-teman. Jadi Santi ternyata minggu kemarin weekend, mamanya buat kue ya. Bantu mama buat kue, Santi bantu mama buat kue, dan hasil kuenya ini ternyata hasilnya banyak lebih. Jadi sama Santi inisiatif untuk dijual ya. Kamu pasang status gitu.
Ya dipasang status ternyata banyak yang mau. Jadi sama Santi dijual aja. Bagus banget itu ide peluang usahanya, kamu keren. Ya jadi gitu, kalau misalkan kalian punya sesuatu yang kira-kira bisa menghasilkan ya, apalagi usaha, itu bagus banget ya anak-anak. Kalian bisa munculin ide-ide itu, kalian bisa jual hal-hal yang bisa kalian buat gitu. Keren ya Santi. Jadi Santi di sini sebagai pelaku usaha apa? Betul, sebagai pelaku usaha produsen, karena Santi membuat kuenya lalu menjual kue tersebut. Ih, pinter-pinter banget anak ibu. Tepuk tangan buat kita semua ya. Keren. Jadi udah ngerti ya kalau misalkan kita ini dalam kehidupan sehari-hari juga melakukan kegiatan ekonomi dan menjadi termasuk ke dalam pelaku ekonomi ya. Saat kita melakukan kegiatan produsen, konsumen, itu kita termasuk menjadi pelaku ekonomi. Oke anak-anak? Ibu ulang lagi, jadi pelaku ekonomi itu bukan hanya mereka yang punya perusahaan atau jabatan tinggi ya. Kita semua pun di sini ya, tanpa kita sadari kita sudah menjadi pelaku ekonomi ya, baik itu sebagai konsumen, produsen, atau distribusi. Nah, ibu percaya kalau misalkan kalian memahami peran ini ya, kalian gak akan berpikir lagi kalau ekonomi itu susah, kalau ekonomi itu sulit. Karena ekonomi itu yang tadi ibu bilang ya, yang selalu ibu bilang itu berkesinambungan dengan kegiatan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi gak akan terasa membosankan karena relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, karena waktunya juga sudah mau habis ya, jadi ada baiknya ibu tutup saja pertemuan hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu harap kalian membaca lagi tentang materi ini ya, agar nanti di ujian kalian bisa menjawab dengan baik ya. Ibu harap pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan terserap ilmunya dengan baik oleh pikiran kalian ya. Terima kasih sudah belajar dengan kondusif ya, sudah belajar dengan baik pada pertemuan kali ini. Semoga kedepannya kita dapat belajar lebih baik lagi. Ibu tutup kelas ini. Sebelum ibu tutup, baiknya kita berdoa untuk menyelesaikan kelas ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian dari ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.